Kitab Thaharati ay hadza kitab Thaharah, kitab yang menerangkan tentang bersuci. Al-miyahu adapun beberapa air allati yajuzu yang boleh apa tathhiru bersuci bila dengan miyah itu sab'u miyahin, ada 7 air. Ma'us sama'i yang pertama adalah air hujan, wa ma'ul bahri air laut, wa ma'ul nahri air sumur, wa ma'ul bidri sungai, wa ma'ul bidri dan air sumur, wa ma'ul aini dan mata air, wa ma'ul salji dan air es, wa ma'ul bardi dan air itu. Jadi salah satu alat yang bisa digunakan bersuci itu adalah air. Sedangkan air yang bisa digunakan bersuci itu ada 7, yaitu air hujan. Jadi boleh orang wudu pakai air hujan, boleh nyuci piring pakai air hujan, boleh mencuci pakai air hujan, boleh. Kemudian air laut juga boleh. Orang wudu mandi besar pakai air laut boleh saja, tapi kalau lengket saja kalau tidak mandi lagi. Tapi boleh ketika orang tidak punya lagi wisata di pinggir laut, mau sholat wudu pakai air laut. Wa ma'un nahri air sungai. Ya, air sungai. Dulu orang itu sungainya masih bening-bening, orang mandi nyuci itu di sungai. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada, tapi kalau di Jabodetabek sudah menghitam semua itu. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Kampung-kampung masih banyak yang punya sumur. Wa ma'ul aini dan sumber air, mata air, gunungan-gunungan biasanya. Wa ma'ul salji air es yang di Jaya-Wijaya atau di kutub utara dan sebagainya. Wa ma'ul aini wa ma'ul bardi dan air embun. Jadi air embun itu suci. Jadi kalau tangan kita kena najis umpamanya, kemudian nggak ada air, pagi-pagi umpamanya kita nyari air embun beberapa tempat maka sumal miyahu, kemudian air-air tersebut itu ala arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun wa makruhin istimalu, air suci yang mensucikan, yang tidak makruh penggunaannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak, yaitu air yang asli, namanya air mutlak. Jadi kalau kayak ini tadi air aqua ditaruh sini, namanya air mutlak. Kita ngambil air sumur taruh sini, air mutlak. Kita ngambil air laut taruh sini, air mutlak. Kita ngambil air dari sungai taruh sini, air yang masih asli, belum dibatasi dengan nama-nama baru. Itu yang kita pakai bersuci tiap hari, namanya ma'ul mutlaq, yang belum dibatasi. Tapi kalau sudah dikasih es, namanya kan berbeda, air es. Dikasih teh menjadi air teh. Jadi seperti itu. Yang tidak makruh penggunaan. Yang kedua adalah watahirun mutahhirun, air suci yang mensucikan, makruhun istimalu, yang makruh digunakan untuk badan. Tapi kalau untuk pakaian, untuk nyuci motor, mobil, baju tidak masalah.
Bahwa al-ma'ul musyammasu, air yang terkena panas matahari. Jadi syaratnya itu air yang berada pada tempat yang memungkinkan untuk berkarat besi, berarti ya air pada besi, kemudian kena panas air, kena panas matahari kisaran jam-jam 12 itu, kemudian airnya panas. Nah ini kalau dipakai untuk badan ini tidak baik, maka makruh. Mengapa? Karena bisa menyebabkan penyakit dari karatnya itu, dari karat. Jadi kalau air tempat-tempat yang tidak memungkinkan karat kan enggak. Dan yang kedua juga di daerah yang tropik yang panas. Tapi kalau dipakai mau air yang panas itu dipakai nyuci mobil, nyuci motor, nyuci baju, tidak masalah, tidak makruh. Yang ketiga adalah wa tahirun wa mutahhirun. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Diberi pada selain Allah. Suci air itu tapi tidak mensucikan. Bahwa al-ma'ul mustakmalu, yaitu air mustakmal yang pertama. Air mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Salah satu yang menghilangkan hadas itu adalah basuhan pertama. Jadi kalau wudu itu basuhan pertama itu yang airnya najis, mustakmal. Nawaitul wudu'am. Ini yang air yang sudah netes. Kalau masih nempel bukan mustakmal. Tapi kalau sudah jatuh, nah ini yang jatuh itu mustakmal. Basuhan pertama saja. Untuk basuhan kedua sudah bukan mustakmal lagi. Basuhan ketiga bukan mustakmal. Ya air suci tetap suci. Jadi kalau makanya kayak umpamanya kobokan ya, apa kobokan bahasa? Kobokan ya. Kobokan tangan kita ini tidak najis, tapi hanya kotor saja. Kita masukkan ke situ, airnya apa ini statusnya? Mustakmal? Bukan. Karena apa? Karena tidak menghilangkan hadas dan tidak menghilangkan najis. Hanya kotor saja. Kalau habis makan kita masukkan di situ, ya airnya nanti akan bisa jadi mutaghayyir. Tapi kalau mau makan kan masih bersih. Masukkan ini, airnya ini tetap thahirun mutahhir. Ya, kalau keruh nanti berubah statusnya menjadi al-mutaghayyir ahadul awsafi. Jadi supaya tidak salah, air yang mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Jadi orang habis wudu, basuhan yang pertama itu mustakmal. Kalau basuhan kedua, basuhan ketiga bukan, karena tidak menghilangkan. Atau mandi yang mustakmal itu airnya kalau mandi besar. Habis mandi besar itu air yang netes itu mustakmal. Tapi kalau mandi karena menghilangkan keringat, karena sore mau maghrib mandi, airnya bukan mustakmal. Karena tidak menghilangkan hadas dan tidak menghilangkan najis. Kadang-kadang selama ini pokoknya air mustakmal air yang telah digunakan untuk bersuci gitu ya. Karena bacanya belum lengkap sebetulnya, itu masih ada tulisannya. Jadi air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Contoh ini, umpamanya di sini ya, di sini umpamanya ada kotoran. Kotoran itu kan cara menghilangkan. Kalau punya anak kecil, anak ngompol, ini kalau
lap, kemudian langsung pakai apa namanya itu yang digosok-gosok itu. Nah, pel itu najis semuanya kan semakin rata najisnya. Jadi makin rata. Atau pakai tisu basah, rata najisnya. Jadi kalau punya bayi, umpamanya kemudian pipis, kemudian dibersihkan dengan tisu basah, malah rata najisnya. Sama dengan ini. Ini kalau ada kencing, umpamanya harus dilap dulu. Dilap sampai habis, baru kemudian ambil air yang satu gayung saja, diratakan seret. Nah, maka air ini mustakmal karena menghilangkan status najisnya tadi. Nah, tapi kalau ada zatnya, jadinya bukan najis. Contohnya gini, ada kencing di situ langsung disiram pakai air 1 ember, rata malah najis semuanya. Jadi, nah yang sering kali ibu-ibu atau bapak-bapak yang salah itu biasanya, ya tadi kalau ada anaknya ngompol itu dilapi, kemudian langsung pakai pel-pelan. Ini sebenarnya najisnya malah apa itu najisnya? Kalau banyak malah, mestinya hanya terlokalisir segini, itu malah panjang. Nah kalau ini kering, maka jadinya najis apa? Hukumnya. Jadi kalau kering maka itu jadinya najis hukumnya. Artinya zatnya tidak ada, hukumnya masih. Nah kalau najis hukumnya ini, umpamanya Ustaz Faisal kakinya basah, nginjak ini jadi najis, terus berangkat ke masjid. Nah itu ya baik yang ngompol anaknya maupun bapaknya itu kan harus cara ngelapnya itu harus bersih, cara ngelapnya. Jadi dilap bersih, kemudian harus disir, harus ada sayaran rumah, harus ada mengalirnya air. Jadi kalau tidak mengalir tetap najisnya, ya, tetap najisnya. Ini jadi supaya tidak salah. Jadi air yang sudah digunakan tadi namanya mustakmal. Status airnya bagaimana untuk menghilangkan najis tadi? Najis airnya adalah mustakmal, artinya airnya suci tapi tidak mensucikan lagi. Rutin dilirik banyak yang badananya. Biasanya kan kain per sudah dicuci lagi, baru dibilas lagi, tetap aja ya. Dibilas lagi kain pernya dipis, ya. Terus dilap kering, terus dipakai kain per. Kata dia kan nanti jadi kemana-mana itu najisnya. Biar kering tetap itu najis. Iya. Padahal itu bersih, kain pernya dibersihin tetap aja. Iya hukumnya. Jadi zatnya memang hilang. Zatnya hilang, maka hukumnya yang ada. Walaupun 3 kali, sebaiknya itu dicuci 3 kali. Walaupun 3 kali, walaupun 5 kali, 10 kali. Nah, jadi yang harus air ngalir. Nah, jadi caranya gini, saya contohkan aja ada tisu. Bilang ya, ada tisu. Dari zaman SMA dong. Kalau digebyur Ustaz, itu kan kemana-mana. Malah lebih tengah-tengah rumah. Ya betul gimana? Malah rata. Iya. Masih pada punya anak kecil ini. Makanya caranya supaya termasuk nanti cara mencuci. Cara mencuci juga sama. Cara mencuci itu kalau biasanya kadang-kadang yang saya lihat dikasih air setengah, langsung kadang dikasih deterjen, kemudian pakaian yang kena ompol itu yang dimasukkan ke situ. Nah kalau disiram dulu maka sudah suci.
Tapi kalau belum langsung dimasukkan ke situ, maka baju yang semula tidak najis jadi najis, jadi rata, jadi kena semuanya. Kecuali kalau dibilas dulu. Kalau dibilas dulu, najis. Gimana? Kompolnya di kasur. Nah, kalau kompolnya di kasur itu harus diambil, ya, diiringkan itu disiram. Yang penting lahirnya itu sampai kering. Apa namanya? Kainnya itu menjadi diguyur harus, pokoknya dihilangkan najisnya. Kalau enggak, kalau hanya kering saja, umpamanya kalau kasur itu langsung dijemur, dipukuli itu, terus kemudian dibawa masuk, itu masih najis. Najisnya najis hukumnya, barangnya tidak ada, tapi hukumnya. Dari panjenengan umpamanya pakai baju habis dari kamar mandi ada yang basah umpamanya, sarung duduk di situ, ya najis jadinya. Kalau dipakai sholatnya tidak. Yes. Terus sekarang kan udah sering bed, nggak ngangkutnya gimana? Jadi makanya caranya meskipun spring bed sekalipun, jadi harus diangkat, dijemur, kemudian disiram luarnya itu. Disiram luarnya, disiram luarnya, nah kemudian dijemur sampai kering. Kalau tidak begitu ya tetap najis. Makanya ya harus dikasih plastik dulu bawahnya. Jadi kayak gini, umpamanya ya, ini ada maka kan pakai lap itu dikeringkan. Nah, ini namanya najis hukumnya. Jadi najis hukumnya ada, barangnya sudah ada. Ini kalau langsung pakai lap-lapan, dilap itu najisnya rata. Dibiarkan kering umpamanya, najis hukumnya. Dikasih lap sama, walaupun dilap itu sudah 10 kali. Nah, bagaimana? Ini tinggal ambil air aja satu gayung, siram tadi, siram yang penting rata, udah langsung. Setelah dilap dikeringin lagi. Nah, setelah itu langsung dikeringin lagi, udah jadi suci. Jadi yang penting ada air yang mengalir. Ya, jadi harus ada air yang Kirain saya itu air mengalir itu ya memang harus mengalir gitu kan, memang harus dialirkan gitu. lah ya, dialirkan di sini tadi itu. Berarti nggak mesti harus ke keluar gitu, dia mengalir gitu kan? Enggak, pokoknya ini kan hukumiyah. Hukumiyah itu yang penting ada aliran air tadi yang merata itu, maka jadinya suci. Oh enggak harus gitu. Jadi kalau di tengah masjid begini kayak tadi, ini kan cukup cari air satu gayung, disiram begini seret, udah. Nah, status airnya, status airnya adalah jadinya mustakmal. Jadi air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Yang kedua adalah yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Kalau tidak, kalau tidak ada najisnya, kalau ada najisnya yang masih kayak masih menggenang, kalau dikasih air bukan mustakmal nanti airnya, jadinya air najis. Jadinya air najis. Ada yang ditanyakan lagi? harus dipahami karena praktek harus tiap hari. Yang tadi kan misalnya kita kan wudhu kan banyak anggota tubuhnya. Jadi kan saya bilang yang pertama aja nih. Apa yang pertama buka aja atau pertama buka, pertama tangan, pertama itu semuanya. Iya, yang
pertama. Karena yang wajib itu sebenarnya kan hanya sekali. Karena wudhu itu yang wajib itu sekali. Yang basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga basuh tangan tidak yang wajib hanya sekali. Kedua sunnah, ketiga sunnah. Kaki juga begitu. Nah, jadi yang dihukumi mustakmal itu adalah sehabis basuhan yang pertama. Kalau basuhan kedua sudah bukan mustakmal. Jadi syaratnya mustakmal itu adalah basuhan itu untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Yang kedua sudah terpisah dari tempat yang dibasuh. Umpamanya basuh muka, berarti airnya itu sudah netes ke bawah. Tapi kalau masih mengalir dari sini, itu belum mustakmal. Oke, ada lagi? Status air setelah yang mustakmal, berarti dia masih dalam keadaan shahid. Tapi kan nggak masih akan tercampur dengan yang mustakmal. Gimana Pak? Yang kedua, ketiga itu kan sunnah, basuhan yang sunnah. Berarti status airnya belum mustakmal. Bukan mustakmal. Iya, bukan Nah, mustakmal. bukan mustakmal. Rusak basuhan yang kedua bukan mustakmal, basuhan yang ketiga bukan mustakmal. Sama dengan panjenengan yang mandi biasa itu lah, mandi sore ya, mandi sore bukan karena mandi habis jinabat ya, mandi bukan habis haid, bukan habis nifas, mandi biasa sore habis pulang sekolah nanti mandi, airnya itu adalah bukan air mustakmal karena tidak menghilangkan hadas, tidak nah, tapi justru yang dipakai wudhu, nah wudhunya itu basuhan pertamanya itu mustakmal. Mustakmal itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Kecuali kalau air mustakmal itu banyak dicampur. Umpamanya masing-masing guru wudhu diwadahi satu ember banyak dicampur jadi satu. Sehingga ada 170 liter, maka air itu menjadi tohirun mutohir, suci mensucikan, mutlak. Setelah itu dipisah, tetap air mutlak. Lagi dicampur, berarti airnya menjadi air mutlak. Setelah itu dipisah, diambil lagi satu gayung atau apa, maka tetap mutlak. Nah, makanya kalau di kampung yang kolamnya besar itu orang wudhu di atas itu lagi. Berubah warna hijau itu Kalau berubah warna hijau karena lamanya saja berubah dengan sendirinya itu tidak masalah. Jadi liku fihi karena lamanya dia nggak diubah. Mau habis ditinggal haji umpamanya tidak ada yang tidak ada yang memakai, kemudian kok hijau, maka tidak apa-apa. Lumutan Karena kan berapa kok begitu? kayak tadi dia bilang di kampung tuh kita sering lihat ya. ya, kalau kamu biasanya airnya hijau masih buat ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau warna hijaunya karena apa namanya yang biasanya buka kalau lebaran koko apa? Iya, karena sirup ya. Terus ini bisa. Yang tadi air yang kena panas matahari, koran kita di atas nih, kena panas terus kita kadang di bawah panas. Gak apa-apa itu. Karena tolong itu tidak menyebabkan tidak karatan. Kalau besi, kalau seng, nah itu potensi keluar karatnya. Jadi yang membahayakan itu karena potensi karatannya itu kemudian mengenai badan orang. Makanya belum tidak apa-apa. Jadi makanya itu membahayakan untuk kulit. Tapi tidak tetap mensucikan, hanya makruh karena membahayakan. Atau air yang terlalu dingin juga makruh. Air es umpamanya pagi-pagi
Atau yang syadidul sukunah, yang terlalu panas. Umpamanya kalau di hotel itu atau di rumah yang punya air dingin, air panas, kalau terlalu panas itu kan juga membahayakan. Jadi itu juga makruh. Di Mekah masih enak kalau 45 derajat. Oke. Di hotel. Di hotel. Jadi kalau airnya itu ditempatkan, syaratnya harus fi qudrin harin fi ina'in muntada'in, harus di dalam daerah yang tropis. Yang kedua adalah di dalam wadah yang memungkinkan untuk menimbulkan karat. Yang kedua adalah air yang ketiga tadi kan air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama adalah namanya air mustakmal. Yang kedua adalah al-mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirat. Air yang suci kemudian berubah dengan perkara yang suci. Ini airnya suci kan dalam gelas ini. Kalau dikasih teh, tehnya kan juga suci. Tapi kemudian warnanya berubah menjadi coklat atau kuning. Nah, maka airnya berarti berubah salah satu sifatnya, baunya, rasanya, warnanya. Maka air itu suci tapi tidak. Maka tidak boleh wudu pakai air teh, tidak boleh. Wudu pakai air kopi tidak boleh. Wudu pakai air sirup tidak boleh. Karena sudah berubah salah satu sifatnya. Yang keempat, yang pertama adalah thahirun mutahhir, suci yang mensucikan atau al-ma'ul mutlaq. Yang kedua adalah suci mensucikan tapi makruh penggunaannya untuk badan, al-ma'ul musyammas. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Ini ada dua, yang satu adalah air mustakmal, yang satu adalah air yang berubah salah satu sifatnya dengan perkara yang suci. Yang keempat adalah ma'un najisin, air najis. Air najis itu adalah air yang sedikit kurang dari 2 kulah kemudian kena najis. Jadi alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Jadi airnya sedikit, umpamanya air 1 ember, kayak tadi saya contohkan. Nah, air 1 ember mau nyuci itu diisi air, kemudian celana anaknya itu yang najis itu langsung dimasukkan ke situ, maka jadinya najis. Air itu menjadi najis karena apa? Karena airnya sedikit terkena najis. Atau umpamanya lagi masak, air 1 ember agak gede, tiba-tiba ada burung berak dari atas, maka air itu menjadi najis. Nah, atau airnya banyak tapi najisnya juga banyak sehingga airnya berubah. Jadi kalau di kolam itu, kalau kolamnya gede, ada ayam berak di situ tidak masalah. Kalau kolamnya gede, kayak kolam di kampung-kampung itu kan kolamnya gede, tidak masalah. Nah, tapi kalau kolamnya kayak perumahan yang model kecil itu, nah, kemudian ada ayam kok berak di situ, ya jadi kalau cicak tidak apa-apa karena cicak itu dimaafkan. Ya,
nyamuk dimaksud. Iya. Ya dimaksud. Terus kemudian lalat, namanya lalat masuk begini mati di sini, tidak apa-apa kan? Ya. Jadi tinggal buang ini saja. Yang penting jangan lalat udah mati di luar dimasukkan ke dalam lain. Itu jadinya najis. Atau air banyak. Airnya lebih dari 2 kula, tapi najisnya banyak sehingga kemudian air itu berubah salah satu sifatnya, berubah warnanya atau baunya, maka air itu menjadi air najis. Dua kulah itu menurut para ulama kisarannya ya tadi sekitar 175 liter. Makanya kalau bikin kolam kalau bisa jangan yang fresh gitu. Kalau pas gitu kalau diambil satu gayung saja kan berarti sudah berkurang. Nah kalau kalau wudhu airnya itu yang harus pakai keran atau pakai gayung agak menjauh, ambil gayung kemudian jangan di atasnya, jangan ada kerannya di atas kemudian wudhu di situ diwadahi oleh embernya tadi tempat kolamnya itu yang kecil. Ada yang tanya lagi sebelum saya teruskan? Kalau anak kecil pakai pampers gitu ya, kadang kan sebenarnya pampers itu nggak tembus, nggak basah, cuman aroma pesingnya itu nempel di celananya gitu, itu masih najis atau bagaimana? Celananya itu dia nggak tembus basah gitu kan, cuman aroma pesingnya itu nempel di celana gitu, karena kan dari malam sampai pagi gitu. Itu bagaimana? Kalau baunya tapi tidak terkena ya tidak najis. Tapi kalau bau biasanya terkena biasanya. Kalau tidak terkena ya tidak najis. Jadi risiko terkena lebih banyak ya? Gimana? Risiko terkena lebih banyak. Risiko terkenanya juga banyak. Kalau tidak terkena tidak najis. Sama dengan begini. Kita ini berada di kandang ayam atau kandangnya sapi atau gitu kan, kita di situ habis ninjo atau apa, nah kemudian begitu keluar rasanya masih kayak ikut bau, tidak apa-apa. Pokoknya lebih aman di Apa kita lagi sholat ya kan katanya boleh ya sambil gendong anak gitu. Nah anak itu misalkan pakai pampers itu kan dia berarti ada najisnya, itu gimana sih? Tidak boleh. Jadi gendong anak itu kalau anaknya suci, artinya ketika habis disucikan, dipempersi dan kemungkinan belum kencing, anak perempuan. Kalau anak laki-laki tetap tidak boleh kalau yang belum khitan. Karena anak laki-laki itu potensi membawa najis di kuluknya itu kalau tidak di. Makanya kalau umpamanya anak yang sudah mulai bisa jalan, suka naik ke punggungnya orang tuanya lagi sholat, karena anak laki-laki itu harus diturunkan. Kalau tidak diturunkan sholatnya tidak sah karena kategorinya mahmul. Mahmul itu sesuatu yang dibawa, mahmul yang najis, maka tidak boleh. Kalau anak perempuan asal masih belum pipis ya di pampersnya itu masih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau anak laki-laki yang yang belum khitan, udah bisa mulai jalan, itu kan sukanya naik-naik ke orang tuanya. Kadang-kadang rakyat duduk di pangkuannya, nah bisa jadi itu malah tidak boleh, karena kalau sholat sama anak yang belum khitan berjejer itu tidak apa-apa. Kita sholat sebelahnya ada anak yang belum khitan jejer di masjid atau di musola, tidak
nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau anaknya itu mahmul tadi, dipanggul atau digendong atau Nabi dulu menggendong Hasan dan Husain, ya karena mulai kecil, mulai lahir sudah langsung dikhitan. Banyak kalau orang-orang sekarang itu yang model bayi mumpung masih belum bisa merasakan sakit itu dikhitan mulai bayi, ada yang model begitu. Nah, Ustaz Faisal itu ceritanya umur berapa ini? Jangan-jangan sudah SMA. Allah ya. Sudah tahu. Oke. Wal kullatan khamsumi'ati ridlin bil baldati taqriban fil asah. Jadi dua kullah itu adalah 500 rital itu yang oleh para ulama dihitung ya tadi sekitar 175 liter. Nah, tapi jangan, makanya kalau bikin kolam jangan dipres itu. Kalau dipres nanti diambil satu gayung saja sudah berkurang. Tapi kayak sekarang rumah kan kecil-kecil. Iya, sekarang masalahnya kalau yang kayak box tisu ya. kalau perumahan-perumahan itu memang kecil-kecil semuanya. Jadi kalau bisa wudhunya pakai kayu menjauh. Jadi di sini tempatnya ambil, nah, nggak apa-apa. Nanti kalau tangannya niat jadi mihrab, menjadi kayu, nggak apa-apa. Tangan diniati jadi kayu kan tangan habis dibasuh, kemudian kan ambil lagi. Nah, nggak apa-apa. Karena niatnya jadi kayu, maka kalau 170 sekian liter dalam kolom itu berapa ukuran lagi? 60, jadi 60 ke atas, 60 menyamping, 60 ke dalam, atau 60 cm 4 persegi ya, di dalamnya 60, lebarnya 60, panjangnya 60, kemudian lebarnya 60. Ya tapi kalau bikin segitu kan fresh banget. Nah terus kadang-kadang ini ibu-ibu juga perlu diingat. Seringkali kadang-kadang itu WC itu tempatnya agak atas, kemudian embernya itu agak ke bawah. Nah ini yang harus karena kalau kena sedikit saja percikan itu najis. Entah itu percikan langsung atau ketika ceboknya itu kemudian nyiprat ke situ, itu najis. Kalau najis berarti membersihkannya tidak suci. Kalau dipakai sholat berarti tidak sah. Nah, jadi harus lebih tinggi daripada WC-nya. Jangan sampai dimungkinkan, jangan sampai ada kemungkinan air itu percik ke situ. Ini kadang-kadang ya saya di rest area, apa di masjid, apa di pom bensin, atau kadang-kadang juga di rumah-rumah yang apa? Perasaan di sini juga ada ya. Di itu kurang tinggi juga kayaknya. Nah, tempat guru itu akan diganti yang agak tinggi ya. Makanya kalau misalkan mari konsultasi dulu. Nah, ada lagi? Enggak. Kalau saya teruskan.